Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel yang selalu memberikan informasi perihal pengobatan medis dan non-medis. Juga tips-tips penting untuk menjaga diri dari serangan gaib. Juga kisah inspiratif berdasarkan kisah nyata dan lain-lain. Semua tersaji apik di channel Kiboros Ngora Spiritual. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan share, agar kami semakin bersemangat memberikan video dan info terbaik untuk Anda. Tonton sampai habis video bertajuk Pesan Bunda Ratu Langit Sangat Mengerikan. Agar Anda tidak salah paham, semoga isi dalam video kali ini bermanfaat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Oke, kita langsung saksikan videonya. Masih ingatkah Anda dengan video Kiboros Ngora yang bertajuk Perjalanan Mistis Menembus Istana Langit? Disinyalir, pintu gerbang kerajaan atau Istana Langit itu berada di dasar Samudera Selatan paling terdalam dan hampir mendekati Kutub Selatan. Di video yang lalu pernah dijelaskan bagaimana kondisi di dalam Samudera Selatan yang sangat gelap gulita. Tidak ada kehidupan, bahkan aneka satwa seperti ikan dan lain-lain tidak nampak di sana. Selain itu ternyata ada lubang hitam yang besar sekali dan sangat dalam. Lubang hitam itu ternyata menembus ke alam gaib dalam Samudera Selatan. Ternyata dalam lubang hitam itu banyak sekali pintu gerbang. Salah satunya pintu gerbang menuju Istana Langit. Dan setiap gerbang ternyata dijaga oleh ribuan dayang yang sangat cantik. Salah satunya dayang pasukan Bunda Ratu Kidul. Ternyata hubungan Bunda Ratu Kidul dan Bunda Ratu Langit sangatlah erat. Lalu kenapa bisa berhubungan erat? Ya, karena mereka merupakan jin Islam yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga kestabilan alam di langit dan di bumi. Sedangkan Bunda Ratu Langit menjaga bumi dari serangan benda-benda angkasa yang berjatuhan ke bumi. Memiliki ribuan bahkan ratusan ribu pasukan siap tempur untuk melindungi bumi beserta isinya, baik manusia yang berada dalam bumi, juga alam yang Allah ciptakan untuk kebutuhan manusia di bumi. Selain itu yang paling dikhawatirkan oleh Bunda Ratu Langit adalah lolosnya makhluk raksasa besar bertubuh sangat tinggi dan tingginya setara dengan dalamnya Samudera Selatan. Makhluk ini memiliki koloni yang banyak sekali. Mereka berdiam dan bertempat tinggal di langit pertama. Di sana ada kehidupan layaknya di bumi. Bila kita menuju ke alam mereka, itu ada semacam lubang besar. Bila dari bumi kita ke sana, itu seperti kita berada dalam sebuah sumur. Semakin mendekat, terlihat bahwa bumi yang kita pijak, ternyata sumur menurut mereka para makhluk raksasa atau jin-jin kafir ini. Kata lain bumi disebut kolong langit. Semakin kita naik ke alam mereka, terlihat jelas dinding-dinding langit pertama banyak sekali menempel bebatuan yang sangat besar dan suasana sangat gelap. Apabila sudah mencapai bibir lubang itu, Anda akan terkesima melihat pemandangan yang sangat indah, rerumputan hijau, banyak sekali sungai yang mengalir. Bahkan ada air terjun yang anehnya turun dari gumpalan awan putih yang sangat indah. Itulah pemandangan di langit pertama. Pemandangan alam di langit pertama hampir sama dengan di bumi.
Tapi ini lebih indah, bahkan lebih aneh. Sebab semua yang ada di langit pertama semua super besar. Misalkan binatang semut, di langit pertama semut besarnya ribuan kali lipat. Tapi sayang, keindahan alam di langit pertama malah dihuni oleh ribuan bahkan ratusan ribu makhluk raksasa tinggi besar. Mereka jin kafir yang terkurung di sana. Kebanyakan di antara mereka ingin kabur dari tempat itu. Mereka merasa terpenjara. Mereka ingin mengganggu manusia. Makanya sebagian dari makhluk ini dapat lolos dan menyerang bumi untuk menyesatkan umat manusia atas perintah iblis laknatullah. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus jin Islam yang berwujud wanita cantik untuk menjaga langit dari serangan ribuan jin kafir yang ingin masuk ke dalam bumi. Semua bisa digagalkan oleh pasukan tentara langit yang dipimpin oleh seorang wanita yang mendapat gelar Ratu Langit. Jin-jin kafir ini ingin sekali mengganggu dan masuk ke bagian bumi bagian selatan. Sebab di bagian bumi bagian selatan, para jin ini mengincar kota Mekah Al-Mukarramah. Juga mengincar dan ingin menghancurkan Masjidil Haram dan Ka'bah di Arab Saudi. Sebab bila Ka'bah ini hancur, pastilah akan hancur muslim di seluruh penjuru dunia. Di bagian selatan bumi yang kita pijak ini, para jin kafir dari langit pertama memang menginginkan sebuah kerusakan dan keonaran sebab iman manusia di bumi bagian selatan sangatlah kuat. Selain ingin membuat kerusakan di kota Mekah, mereka para jin kafir ingin merusak keimanan bagian terbarat Indonesia, yaitu daerah Banda Aceh. Sebab di daerah Aceh ini merupakan pusat atau titik awal perkembangan agama Islam. Bahkan sampai sekarang keimanan warga Aceh masih kuat. Makanya daerah ini menjadi sasaran makhluk bernama jin kafir. Incaran untuk daerah Aceh adalah ingin menghancurkan Masjid Baitur Rahman. Sebab masjid ini pusat sentral para ulama terdahulu dalam menyebarkan agama Islam sampai seluruh Nusantara. Sebenarnya, saya pribadi sangat berat untuk menyampaikan amanat ini kepada semua. Sebab saya merasa takut. Ya, takut banyak yang tidak percaya dengan apa yang saya alami. Dalam pengembaraan saya menuju Istana Langit, pastilah disangka saya gila, berhalusinasi, ingin viral. Padahal ini adalah sebuah amanat penting dari Ratu Langit. Bila amanat dari Bunda Ratu Langit tidak saya sampaikan, saya merasa berdosa juga. Ini semua demi kebaikan seluruh manusia baik muslim ataupun non-muslim. Masih beruntung kita semua bertempat tinggal di wilayah bumi bagian selatan. Coba lihat manusia yang tinggal di bagian utara bumi ini, padahal banyak bencana-bencana yang mereka alami. Banyaknya bencana alam yang mereka hadapi. Makanya banyak di antara manusia penghuni wilayah utara bumi ingin menjajah kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Ya, karena wilayah Asia Tenggara subur alamnya. Ya, makanya para penjajah ingin menguasai wilayah ini. Saudaraku semua, maka dari itu Ratu Langit lebih dominan menjaga bumi hanya di bagian selatan, dibanding menjaga langit di bagian utara. Sebab manusia yang tinggal di bumi bagian utara memiliki akhlak yang sangat buruk. Sering melakukan seks bebas, menyukai sesama jenis,
Semua kebejaan dikarenakan jin kafir merasuki jiwa mereka. Itulah pesan pertama Bunda Ratu Langit kepada saya. Dalam pengembaraan menembus Istana Langit dengan jalan Meraga Sukma. Bahwa tugas pertama Bunda Ratu Langit adalah menghalau ribuan pasukan jin kafir masuk ke bumi bagian selatan. Saudara-saudaraku semua, pesan kedua dari Bunda Ratu Langit kepada saya adalah sangatlah mengerikan. Jujur sangat mengerikan sekali. Dan kenapa bisa mengerikan? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para malaikat untuk melemparkan bebatuan panas dari neraka yang berwujud batuan berapi, dan itu dinamakan meteor oleh para ilmuwan Amerika dan Eropa. Mereka tidak menyadari bahwa batu meteor yang jatuh dari langit sebenarnya untuk menghancurkan jin-jin kafir yang hendak melakukan kerusakan. Bahkan pembunuhan, tidak ada rasa sopan santun orang-orang Eropa, orang Amerika, juga orang-orang penghuni bumi bagian utara. Itulah yang mendatangkan azab dari Allah kepada mereka yang sangat mengerikan, apalagi azab di akhirat yang lebih mengerikan. Pantaslah mereka semua sering menerima berbagai musibah, salah satunya selalu dihujani meteor. Selain itu, orang di Amerika Utara tidak menyadari bahwa angin tornado yang sering melanda wilayahnya adalah angin yang sengaja ditiupkan oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tujuannya adalah menyapu dan mengambil para jin kafir kembali ke langit pertama. Cara angin tornado dengan cara menghisap para jin kafir hingga terangkat ke langit dan terikat sangat kuat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurung mereka kembali. Semakin besar angin tornado yang datang dari langit, maka semakin banyak jin kafir yang terhisap oleh angin tornado tersebut. Itulah kenapa benua Eropa, Amerika, bahkan sebagian Asia Timur sering dilanda bencana alam yang maha dahsyat. Itu semua karena kuasa Allah semata. Kita hanya bisa berdoa untuk kebaikan. Saudara-saudaraku semua, pesan terakhir dari Bunda Ratu Langit kepada saya, agar musibah demi musibah bisa teratasi. Beliau berkata, laksanakan ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berbuat kebaikan di mana saja. Selalu memiliki kejujuran hati dan keikhlasan dalam hal apapun. Selain Ratu Langit, Allah mengutus jin Islam bernama Bunda Ratu Kidul untuk menjaga bumi di dasar Samudera Selatan paling terdalam. Bersama anaknya Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong, juga bersama para pasukannya menjaga bumi dari goncangan hebat, atau kata lain gempa bumi. Sebab Samudera Selatan memiliki tingkat gravitasi sangat tinggi dibanding bumi bagian utara. Juga menompang beratnya daerah kutub utara, benua Asia dan Eropa. Selain itu, di sepanjang Samudera Selatan sering terjadi peperangan antara pasukan jin kafir dan pasukan Kanjeng Bunda Ratu Kidul. Tujuan jin kafir ingin menghancurkan segalanya. Pernah dalam sejarah,
di mana pasukan Bunda Ratu Kidul bertempur dengan pasukan Jin Merah dari daerah Mesir, dan Jin Merah ini mendapat bantuan dari Jin di lautan barat Aceh. Jadi kita semua tidak menyadari bahwa di dalam Samudera Selatan ataupun di mana saja, jin-jin ini sering berperang. Ya, perang antara jin baik dan jin jahat tentunya. Semua para ratu, baik Ratu Langit dan Kanjeng Bunda Ratu Kidul berpesan agar selalu menjaga kelestarian masjid-masjid dan selalu menjaga ibadah dan salat berjamaah. Juga berpesan agar selalu mengumandangkan azan, bertakbir, berzikir dan bersalawat Nabi, agar kita semua bisa selamat dan bumi senantiasa lestari. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، لا Kata Bunda Ratu Langit kepada saya, waspada selalu, sebab sekarang banyak orang munafik yang akan merusak akidah. Selain itu, kekuatan terbesar agar bumi bisa kuat, tidak dilanda bencana, ternyata lestarikan budaya pesantren. Ya, pesantrenlah yang akan mewarisi generasi penerus perjuangan ulama-ulama terdahulu. Sebab kelestarian bumi bertumpu pada doa-doa dari para habib, alim ulama dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan nabinya. Sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, agar menjadi bahan renungan untuk kita semua, untuk kemakmuran dan kelestarian bumi yang kita pijak. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.